teman-teman, selamat datang kembali di channel YouTube saya. Hari ini kita akan mengupas gitu ya tentang bukti kalau ya perilaku narsis itu nggak bisa diterima gitu ya teman-teman. Jadi sebagian besar dari korban itu yang udah kena trauma bond. Trauma bond itu adalah kita tuh nggak bisa lepas dari orang yang membuat kita jungkat-jungkit, dan juga kita merasa tuh kita cinta banget, bucin sama orang yang sebenarnya mengabuse kita dari masa ke masa gitu ya. Dan akhirnya biasanya yang menjadi kebiasaan kita adalah kita tuh selalu merasionalisasi. Soalnya kita tuh kayak mendinginkan rasa sakit yang sebenarnya ada. Setiap dia nggak bales dan hilang gitu ya, kita tuh selalu ya tenang ya, nah dia tuh sibuk, dia tuh mungkin lagi nggak lihat handphone ya, itu tuh mungkin nanti deh beberapa menit lagi gitu ya. Nah, menormalisasi hal yang sebenarnya kita tuh masa sih gitu ya. Jadi ketika yang lain merasa itu nggak normal, tapi kita bisa menganggap itu normal gitu ya. Nah, bagi seorang narsisis, bagaimana itu menjadi kebiasaan? Ya mungkin karena selama puluhan tahun, sepanjang hidupnya, sepanjang putus nyambung dia sama pacarnya, mantannya, cem-cemannya, semuanya begitu terus sampai supply-nya banyak gitu ya. Mereka tahu persis gitu ya. Mereka tahu mereka nggak meninggalkan orang, tapi datang dan pergi senyamannya mereka gitu ya. Tapi topengnya itu kan kadang intek, kadang enggak gitu ya. Validasinya yang dibutuhkan dari supply-supply-nya ini itu membuat dia juga kadang-kadang charming, karismatik gitu ya. Jadi nggak semuanya tuh jelek, nggak semuanya tuh kejam gitu ya. Bukti perilaku narsis nggak bisa diterima gitu ya. Misal kalian tuh lagi berada sama mereka di tengah-tengah temen kantornya, lingkungan sosial gitu ya, yang menyenangkan banget, full of fun, ketawa ketiwi, dan teman-temannya selalu, wah kamu tuh hebat ya, kamu tuh orangnya sabar, kamu tuh orangnya bisa maksudnya maju ke depan, bisa mengerti orang lain, bisa pokoknya kebalikan banget deh gitu ya. Ketika kalian berdua masuk ke mobil, moodnya yang tadi bagus itu langsung berubah. Terus kalian menjadi dikritik, kok tadi waktu aku ngomong kayak gini sama si dia kamu malah berdiri di situ, kok malah jauh banget sih. Terus kamu kok kayaknya malah asik ngobrol sama temen aku yang satunya. Tadi waktu aku minta tolong kamu ngambil minum, kok kayaknya lama banget. Terus tadi waktu kamu bercanda kayak gitu tuh agak malu-maluin tau. Nah, jadinya tuh kayak on off gitu ya teman-teman. Nah, ini tuh bukti sebenarnya ketika ada fase on off ini berarti kan sebenarnya ada kesadaran yang memang nggak bisa diterima gitu ya. Jadi ketika contoh lain, ketika ngumpul sama keluarga gitu ya, ketika bareng di depan keluarga dia kayaknya jaga image banget gitu ya. Tapi ketika berdua gitu langsung sama kalian, langsung kayaknya kesalahan kalian tuh jadi banyak. Tadi mama aku bilang kamu tuh harusnya lebih perhatian sama aku. Tuh kan bener kata mama, kamu tuh nggak boleh kayak gini. Nah, ketika kita menjadi bingung, yang tadinya situasinya itu di depan mereka kayaknya baik-baik aja, ternyata banyak banget mikrokritik gitu ya teman-teman. Nah, itulah makna dari sebuah topeng gitu ya. Akhirnya ketika kita udah selesai, kita bingung. Tadi salah ngomong nggak, itu kayak nyantol di kepala kita gitu ya. Jadi terlihat oke, fine banget, atau kadang malah over fine gitu ya, tapi sebenarnya itu topeng gitu ya. Simpel kayak misalkan dia lagi zoom meeting sama bosnya, begitu zoomnya di offin langsung kayak jebret marah ke kamu gitu ya. Jadi on off ini adalah bukti kalau sebenarnya perilakunya ya nggak bisa diterima gitu ya. Ketika mereka selalu ngomong, ya gue tuh paling nggak suka drama, lu jangan bikin drama terus dan jangan bikin gue kesel terus, ini kan semua gara-gara lu. Tapi ya kebalikannya gitu ya. Nah, mereka tahu kan ini sebenarnya nggak oke gitu ya. Nah, trauma pun mereka itu sebenarnya kayaknya nggak gitu tahu gitu ya. Jadi mereka itu nggak terlalu nyadar kalau sebenarnya perilaku jungkat-jungkitnya itu membuat kita addict gitu ya. Tapi
setelah kita tahu bahwa ciri-cirinya match dengan narsistik, oh benar kita tuh kena trauma bond. Jadi ini tuh memang mengalir gitu aja sampai akhirnya kita tuh kena bait gitu ya. Otomatis kita tuh merasa jadi kayak berada di dalam posisi menghindari untuk di abuse gitu ya. Kemudian banyak juga yang bilang kalau sebenarnya setelah tahu tentang NPD ini kalian pengen mereka tuh sembuh gitu ya. Soalnya mereka tuh tahu kak perbuatannya gitu kan, berarti bisa aja dong mereka charming terus kayak di depan teman-temannya. No gitu ya, soalnya mereka tahu tapi nggak peduli. Jadi kita yang menjadi supply-nya tuh pasti capek gitu ya, karena empatetiknya tuh nggak natural aja gitu ya. Kalau misalkan di depan orang, di depan Zoom, di depan circle, di depan pertemuan-pertemuan, itu kan artinya kayak display gitu ya. Jadi kayak sesaat aja gitu ya. Terus ada beberapa temen yang bilang dia itu menyenangkan banget kak, aku tuh pengen banget loh kayak malah jadi posisinya itu, bisa nggak ya Ana aku tuh pengen jadi temennya aja supaya aku itu selalu mendapatkan perlakuan yang menyenangkan dan charming. Soalnya tuh happy banget kalau bisa lihat dia tuh ketawa-ketawa, bisa lihat dia tuh baik gitu ya. Aku tuh seneng, apa aku pengen jadi temennya aja. Bayangin aja orang yang jadi pasangannya tuh sampai iri sama temennya gitu ya. Tapi teman-teman, waktu aku dengar cerita ini tuh pengalaman aku banget gitu ya. Jadi aku bener-bener kayak kena banget deh, aku tuh bener-bener pengen nangis banget. Soalnya aku juga ngerasa kayak gitu zaman dulu gitu ya. Jadi bukti yang sangat konkret bahwa perilaku narsis nggak bisa terima adalah berarti apa? Itu pilihan mereka kan, pilihan mereka untuk memperlakukanmu dengan buruk, as simple as that. Dan pilihan mereka untuk memperlakukan dan so sweet di hadapan lingkungan sosial atau teman-temannya atau lingkungan image-nya dia gitu ya teman-teman. Jadi ya as if kayak nggak bisa disamain, nggak bisa natural karena ada beda kepentingan gitu ya teman-teman. Nah untuk semua yang udah sampai di video ini gitu ya, jadi ya kita harus sabar dan memang susah ya untuk kita berubah dan sampai kita malah jadi iri pengen jadi temennya doang gitu ya teman-teman. Tapi semoga kalian yang udah lebih teredukasi, kalian jadi bisa mulai healing, fokus healing untuk diri kita sendiri. Aku thank you banget untuk siapapun yang udah sampai di video ini, yang mau like, komen, subscribe. Jangan lupa mampir ke Instagram @unsecret_narcissus. Semoga video ini bermanfaat. Sampai jumpa di video selanjutnya.